mujizatmu terjadi di kami. Kemenangan terjadi di hidup kami. Kami percaya. Bersama kami di tempat ini. Haleluya. Kami siapkan hati kami. Kau melawat kami Tuhan Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. In the highest, let our King be lifted up. In the highest, let our King be lifted up. 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 Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam GTM. Salam mujizat. Salam keajaiban. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Amin. Selamat bergabung di dalam ibadah live streaming pagi hari ini, Minggu 12 April 2020 dari Gereja Bethesda GTM Tarakan. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita akan segera mulai ibadah pagi hari ini. Tetapi sebelumnya saya akan mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat yang ke-25. Saya bacakan demikian. Jawab Yesus,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Saya mengajak kita semua membaca ayat ini bersama-sama. Demikian juga dengan jemaat yang ada di rumah saat ini, kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, rahmat, anugerah, keselamatan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan kami dapat beribadah pagi hari ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas keluarga-keluarga ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami persembahkan ibadah pagi hari ini, biarlah Tuhan berkenan atas ibadah ini. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami, bahkan mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang paling kudus bagi Allah kita. Haleluya, 1 menit. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Satukan hati kita. Satukan jiwa, roh, dan pikiran kita. Siapkan hati kita. Sore hari ini merayakan, memperingati kembali hari kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.
tapi Dia hidup bagi kita. Sorakan haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebangkitan-Mu Tuhan membuat kami hidup, memiliki hidup yang kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, Dia mati bagiku dan Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyayang, kuasa maut dipatah, hidup kami dipulihkan. Katakan, ya Tuhan Allah penyayang, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita dan bergerak dalam kehidupan kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidup. Ya Tuhan Allah kekuatan kami, Dia penuhi hatiku. Dan haleluya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah, kami bersama-sama nyanyikan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau bangkit bagi kami Tuhan. Kau menunjukkan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Haleluya. He is so good to you. Tunjuk kiri dan kanan. Istri boleh tunjuk suami, suami boleh tunjuk istri. Anak boleh tunjuk orang tua boleh menunjuk kepada anaknya dan saudara-saudara. Katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Lagi, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good. Hallelujah. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to you. He's so good to you and me. Haleluya. Mari bersorak kepada kita. Haleluya. Sekali kita akan berkasa. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Yesus kita. Oh. Bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kau batu karang yang
agung dan perkasa, gagah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, juru pertahanan. Yesus Tuhan, Mari sama-sama katakan. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamatku. Agung dan perkasa. agung dan perkasa, gagah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tempat perlindungan, juru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan yang sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang sanggup Amin. menyatakan janji-janjimu yang ajaib buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat Amin. dalam kehidupan setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau bangkit buat setiap kami Tuhan. Kau menyatakan kasih buat setiap kami Tuhan. Bila dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau menyembahmu Yesus. Kaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku minta.
Kami bersyukur di hadapan ya Tuhan. Kiranya pujian, penyembahan, pengakuan kami berkenan di hadapan Tuhan. Ketika hati Tuhan disukakan, maka menjamah setiap umat Tuhan. Perkenanan Allah memenuhi setiap umat Tuhan dimanapun berada sekarang ini. Kami bersyukur ke hadapan ya Allah. Engkau adalah Allah yang sanggup mengubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Kebangkitan Tuhan mengalahkan maut. Dan kami sangat percaya Tuhan, hidup kami semakin dipulihkan. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami semua mengandalkan Allah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkehendak di dalam kehidupan kami Tuhan, dalam rumah tangga kami, dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus mengurapi kami ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus semakin mempertegas, memperkuat, mempertajam kepada setiap kami umat-Mu yang mendengarkan firman Allah. Dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kuasa kegelapan roh iblis setan yang coba menghalangi kami mengerti tentang firman Allah, yang coba menghalangi kami melakukan firman Tuhan, yang menghalangi kami menerima berkat Tuhan, kami patahkan kuasa gelap itu dalam satu nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari berdaulat, berkehendak atas kehidupan kami. Kami sangat menghormati Tuhan. Roh Kudus urapi kami. Pemberitaan firman Allah dari awal hingga selesainya, kiranya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam KTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan terus kita rasakan, dan atasnya itu kita bisa mengucap syukur. Apa kabar saudara semua? Luar biasa, puji Tuhan. Dalam rumah tangga masing-masing, mungkin dengan teman, sahabat, ketika saudara bersama-sama beribadah di rumah, bisa saling menyapa, kita memiliki kabar yang baik. Apa kabar yang ada di Medan, yang ada di Surabaya, yang ada di Lumbis, yang ada di Tanjung Selor, yang ada di Jakarta? Saya berharap kita semua diberkati Tuhan. Dimanapun berada yang mendengarkan firman Allah ini, kita pasti diberkati Tuhan. Sepakat katakan amin. Langsung kita akan baca Alkitab kita di dalam Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan siap menerima berkat firman Tuhan, dan pastikan saudara juga bisa membaca Alkitab saudara masing-masing di rumah. Boleh juga membuka handphone saudara, dan mari kita menyimak dengan baik. Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saya ulang lagi di ayat ini, saudara garis bawahi, nanti saya akan kembali ke ayat ini. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Selanjutnya, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba
Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang saya kasihi, murid-murid semula ketakutan ketika itu. Mereka mengalami kegelisahan, mereka takut apa yang sudah terjadi. Mereka juga takut dengan pemerintahan, saudara, dengan para penjaga keamanan maksud saya. Dan dalam hal itu adalah tentara-tentara Romawi. Mereka ketakutan. Tetapi puji Tuhan, ketika mereka tahu bahwa ada kabar bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, bangkit dari kubur, saudara, maka semula ketakutan dirubah menjadi bersukacita. Mereka mengalami hal yang berbeda ketika belum berjumpa dengan Allah. Kehadiran Tuhan ketika menjumpai setelah bangkit, kemudian menjumpai beberapa murid Tuhan, maka mengubah segalanya. Dari yang suasana tidak baik menjadi baik, menjadi sukacita. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya berikan tema, kebangkitannya memulihkan kita. Saya ulangi lagi, kebangkitannya memulihkan kita. Ayo kita katakan bersama-sama, 2, 3. Kebangkitannya memulihkan kita. Saudara imani, dari judul ini yang saya sampaikan, saya percaya saudara sudah bisa menebak siapakah Allah kita dan apakah yang akan kita alami bersama, apa yang akan Allah kerjakan atas kehidupan saya dan saudara yang percaya kepadanya. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus adalah suatu doktrin yang dasar. Ini esensial dalam kekristenan kita, dalam iman percaya kita, bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar esensial iman kita. Begitu pentingnya kebangkitan Tuhan, sehingga Rasul Paulus, saudara, memberikan pernyataan, tanpa kebangkitan maka kekristenan kita adalah omong kosong, sia-sia. Dan itu pernyataan yang tertuang di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Ini pernyataan Rasul Paulus. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga imanmu, kepercayaanmu. Jadi Rasul Paulus, saudara, menyatakan demikian. Untung tidak terjadi. Maksudnya adalah Yesus Kristus bangkit seperti yang sudah dikatakannya. Kalau Tuhan sudah mengatakan, pasti ya dan amin. Sepakat katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam kebangkitan Kristus. Dan saya juga sudah menduga, saudara juga sudah pasti tahu. Apalagi kalau kekristenan kita sudah cukup lama kita mengenal Tuhan. Tetapi alangkah baiknya saudara diingatkan kembali di tahun 2020 ini. Maka mari kita mendasari iman kita, karena kebangkitan Kristus adalah dasar yang kuat, dasar yang penting maksud saya. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus. Yesus bangkit mengalahkan maut. Tadi kita sudah menyanyikan pujian ini. Yesus bangkit kalahkan maut. Maut adalah kematian. Markus 16 ayat yang ke-5 sampai 6. Saya bacakan demikian. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit." Dan saudara, ada pernyataan berikutnya, "Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lihat, masuk ke kuburan. Dan lihatlah apa yang ada." Saudara, tidak ada. Yesus tidak ada di sini. Sama-sama katakan, Yesus tidak ada di sini. Maksudnya adalah Yesus Kristus tidak ada dalam kuburan. Artinya, saudara, Yesus tidak tinggal di dalam kuburan. Maka jangan mencari Tuhan di kuburan. Saudara yang kasih Tuhan, kuburan itu kematian. Yesus tidak tinggal di kuburan. Tapi tinggal di mana, saudara? Hati yang hidup, yaitu saya dan saudara yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Yesus Kristus hidup. Maka malaikat berkata, jangan mencari Yesus di sini. Di sini adalah maut. Saudara, kuburan identik dengan maut. Kalau kita pergi ke Israel, saudara,
saudara di sana juga ada kuburan. Kuburan maksudnya adalah ada beberapa yang menduga ini adalah kuburan. Tetapi tertulis di sana dengan jelas, He is not here, He has risen. Saudara, ada satu tulisan yang mengatakan jangan cari orang hidup di tengah-tengah orang mati. Ia sudah bangkit, lihatlah kuburnya kosong. Jangan cari orang hidup di tengah-tengah orang mati. Jangan mencari Yesus di tengah-tengah kematian. Tidak akan menemukan. Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, kalau kita dalam kategori hidup kekal, kita memiliki hidup di dalam Kristus. Seharusnya kalau mencari Yesus ada dalam diri saya dan saudara, maka menemukan Yesus Kristus ada di rumah kita dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita masuk dalam kuburan yang ada di Israel memang kosong, saudara, kita bersyukur Tuhan Yesus sudah bangkit. Sama-sama katakan sudah bangkit. Kebangkitan Kristus mengandung arti bahwa ia telah mengalahkan maut. Saudara yang kasih Tuhan, Allah mengalahkan maut. Berulang-ulang di Jumat Agung juga sudah saya sampaikan bahwa Allah menebus dosa kita. Saudara, upah dosa adalah maut. Dan puji Tuhan kalau Yesus bangkit, itu mengalahkan maut. Mari kita lihat, saudara. Adam, manusia pertama, membawa seluruh manusia, saudara, karena pengaruh satu orang ini, ke dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Siapakah manusia yang tertulis dalam Kejadian? Adalah Adam. Satu manusia. Maka membawa kepada umat manusia berdosa. Tetapi perhatikan, ada satu manusia yang disebut Yesus. Itulah Mesias. Itu adalah Kristus. Saudara, membawa seluruh manusia kepada keselamatan. Saudara, Adam yang berikutnya adalah Yesus Kristus. Dia datang karena satu manusia. Karena satu Yesus ini, saudara, maka membawa keselamatan khususnya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Maka mari kita terus meningkatkan iman percaya kita. Saudara, tidak perlu mengalami hal yang ketakutan, karena ketakutan itu menuju kepada kematian. Saudara yang kasih Tuhan, kematian bagi Rasul Paulus itu adalah suatu keuntungan. Itu bagi Rasul Paulus. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak membahas yang tema ini, tetapi mari kita melihat bahwa makna kebangkitan Tuhan memulihkan kita. Yang pertama, dasari iman percaya kita bahwa Yesus bangkit mengalahkan maut. Dengan kata lain, karena maut ini adalah upah, saudara. Sebelum ada maut, ada dosa. Dosa itu kemudian menuju pada maut. Kalau ada Yesus Kristus, maka seharusnya kita tidak mudah berbuat dosa, atau bahkan tidak berdosa kalau ada Yesus Kristus. Kasih tahu kiri kanan, tetap Yesus tinggal dalam hatiku. Kasih tahu kiri kanan saudara, anak-anak saudara, istri, suami, kasih tahu. Mungkin ada asisten saudara, asisten di rumah tangga, kasih tahu kalau dalam hari ini ikut ibadah, ya, Yesus ada dalam hatiku. Menjadi jaminan bagi kita ketika kita ketemu dengan seseorang bahwa engkau ada Yesus Kristus, kita percaya dalam dirinya ada Yesus Kristus, maka kondisi kehidupannya akan menjadi indah, menjadi damai. Karena orang percaya bahwa kita ditinggali, didiami oleh Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, cuma dua yang saya sampaikan. Tadi adalah Yesus Kristus bangkit, mengalahkan maut. Yang kedua, ini juga sangat penting. Saudara, Yesus bangkit memberi damai sejahtera dan sukacita. Ayo kita kembali ke Matius 28. Matius 28 ayat yang keempat sampai 5. Di sana dikatakan demikian, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, di sana ada penjaga-penjaga. Ketika Yesus dikubur, ada penjaga, dan penjaganya tidak satu. Ya, tapi banyak orang berlapis-lapis penjaganya. Dan penjaga-penjaga ini adalah, Matius menyatakan penjaga-penjaga itu mengalami ketakutan yang luar biasa dan kemudian diibaratkan seperti orang-orang mati. Saudara pernah melihat orang mati? Saudara pernah mendefinisikan orang mati kayak apa? Kaku, ya, tidak bisa bergerak, diam, kemudian kaku, terbujur kaku, pucat. Betul ya?
Walaupun di make up, kalau orang-orang Kristen kan pakai make up, ya, saudara, tetapi tetap kelihatan pucat juga. Saudara yang kasih Tuhan, itu orang mati. Jadi penjaga-penjaga itu ketika melihat ada peristiwa yang besar bahwa kuburan terbuka, pintu atau batu yang menghalanginya itu terbuka, di sana duduklah malaikat Tuhan, saudara, dan berkilau-kilauan mereka ternganga, mereka terheran-heran. Penjaga-penjaga itu bukan heran takjub, tetapi heran ketakutan. Kenapa bisa terjadi? Padahal penjagaan begitu ketat. Dia takut apa yang terjadi, dia takut dengan Allah yang benar-benar Allah yang membuat segala sesuatu itu terjadi. Dia takut mungkin memikirkan pemerintah di atasnya, jangan-jangan nanti kena hukuman dan lain sebagainya. Sehingga mereka terdiam. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Matius mencatat melihat seperti itu, seperti orang mati. Mereka ketakutan, dunia sekitar ketakutan. Mungkin orang Kristen juga mengalami ketakutan. Tapi perhatikan ayat berikutnya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Saudara, ayat 4 yang dikatakan di sana ditegaskan adalah penjaga-penjaga mengalami ketakutan yang luar biasa, mengalami gentar, takut. Tapi malaikat yang duduk di tempat pintu batu itu, kemudian dia berkata, saudara tidak berkata kepada penjaga yang mengalami ketakutan itu. Berkata kepada siapa, saudara? Perempuan. Siapakah itu? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan tidak hanya 1-2 orang, banyak wanita-wanita dengan membawa rempah-rempah. Mereka takut akan Tuhan. Mereka orang yang setia kepada Tuhan. Alkitab mencatat mereka mencari Yesus. Saudara, menarik, sama-sama mengalami ketakutan, saudara. Dan apakah yang duduk di tadi penutup kubur itu tidak tahu penjaga-penjaga mengalami ketakutan? Tahu. Tapi firman Tuhan diberikan kepada setiap orang yang mencari Dia. Setuju, mengerti, katakan amin. Firman Allah, saudara yang kasih Tuhan, tanda petik mengabaikan orang-orang yang belum kenal Tuhan itu. Tapi dia berkata kepada anak-anaknya yang dikasihinya, jangan takut, kamu mencari Yesus, dan Allah tahu siapa yang mencari Tuhan. Paskah tahun 2020 ini, saudara, bertambah-tambahlah saudara mencari Tuhan. Mengapa mencari Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan? Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita mau menyembah Tuhan. Saudara, beda antara penjaga-penjaga itu dengan perempuan-perempuan ini. Sangat beda. Mungkin sama-sama mengalami ketakutan. Saudara ya, ketakutannya berbeda. Karena melihat keajaiban-keajaiban yang supranatural yang terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan rupanya memperhatikan orang yang mencarinya. Ayo saudara, banggalah ketika saudara terus mencari Tuhan. Banggalah ketika anak-anak saudara mencari Tuhan. Banggalah kalau rumah tangga kita masing-masing mencari Tuhan. Hari ini saudara bisa tunjukkan karena saudara bisa beribadah bersama-sama dalam kategori mencari Tuhan. Karena setiap orang yang mencari Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, Allah akan berfirman dari sudut pandang yang lain. Ketika saudara mencari Tuhan, saudara masuk dalam hadirat Tuhan, jangan cepat-cepat lari dari hadirat Tuhan sebelum Tuhan berfirman. Kalau Tuhan berfirman, pasti memberkati kita. Saudara yang kasih Tuhan, tidak semua orang penjaga-penjaga walaupun juga mendengar apa yang dikatakan malaikat itu. Dan dia mungkin juga diberkati Tuhan. Selanjutnya pun mereka mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, tetapi bersyukurlah seperti perempuan-perempuan yang takut Tuhan ini mencari Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang mencarinya. Bahkan ada satu pernyataan, ya, carilah Tuhan selama ia mau ditemui. Berarti dengan kata lain, ada saat-saat tertentu Tuhan tidak mau ditemui. Apalagi ada dosa. Poin pertama, Tuhan mengalahkan maut. Dosa sudah ditebus. Saudara,
peluang sangat besar, kesempatan yang sangat besar bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, yang kedua, Yesus Kristus memberi damai sejahtera. Saudara tidak berhenti dalam memberi damai sejahtera, saudara, di sana ada sukacita. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa mereka kemudian mengalami sukacita yang luar biasa. Para penjaga mungkin juga kemudian mengalami seperti itu. Puji Tuhan. Saudara, teruslah kita mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan seperti ibu-ibu ini, Matius 28 ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ini adalah ketulusan hati dari orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara, saya membayangkan begini. Kalau setiap umat Tuhan kerinduan bertemu dengan Tuhan seperti perempuan-perempuan ini, itu luar biasa. Extraordinary. Ya. Saudara, dikatakan mereka mendekatinya, dekat dengan Tuhan, memeluk kakinya, menyembahnya. Orang yang bisa melakukan seperti ini adalah orang yang betul-betul rindu. Saudara, sangat rindu untuk ketemu Tuhan. Saudara, juga di tengah-tengah situasi yang terjadi sekarang ini, saudara, kita mendekat kepada Tuhan, kita memeluk kaki Tuhan, kita menyembah Tuhan, maka damai sejahtera turun memenuhi kita, sukacita menjamah kita. Saudara, kerinduan untuk bersama-sama beribadah juga saya menerimanya sebagai gembala. Jemaat pengen untuk beribadah bersama-sama di gereja, tapi nanti ada saatnya kita tahan dulu kerinduan kita. Nanti saatnya ada waktu kesempatan yang sudah dinyatakan pemerintah. Oke, semua oke. Kita berdoa ya sama-sama. Bangsa Indonesia cepat dilakukan dari wabah ini. Dan Kota Tarakan, siapa tahu juga atas kehendak Tuhan dipercepat. Sehingga kita juga menjadi nyaman kembali, saudara yang kasih Tuhan. Dan ketemu beribadah. Kerinduan satu sama lain. Ya, saya yakin semua sekarang menyimpan rindu itu. Ya, dengan si A, si B. Dulu kalau ibadah ketemu dengan si A, si B, senangnya gitu ya. Yang kita kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Kerinduan itu biar juga kita miliki ketika kita mau ketemu dengan Tuhan. Seperti perempuan-perempuan ini. Mereka sangat rindu dan tercermin dari wajah kita, orang-orang yang rindu. Itu diketahui oleh orang lain kalau kita ini rindu. Saudara yang kasih Tuhan. Sehingga pernyataan ini luar biasa, mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Saudara, kiranya hal yang sama terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Sekarang saya mengajak kita membaca dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, diulangi lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus," dan seterusnya. Saudara boleh baca ayat-ayat ini. Saudara yang kasih, ada pengulangan kata damai sejahtera, damai sejahtera. Saudara, mari kita memiliki iman yang sangat kuat bahwa Allah sebenarnya pengen memberikan damai sejahtera. Kalau kita mengerti tentang karya penebusan Tuhan dari kematian dan kemudian kebangkitan, sebenarnya adalah bahwa Tuhan pengen memberikan damai sejahtera itu kepada saya dan saudara yang mempercayainya. Jadi diubahkan, semula mengalami ketakutan, semula saudara mereka harapannya sudah tidak ada, mengikuti pola siapa karena ditinggal oleh Yesus yang mengalami kematian. Rupanya gurunya pun mati ketika itu. Dan saudara, mereka menjadi gamang. Tetapi puji Tuhan, Allah datang ketika mereka dalam satu ruangan, terkunci semuanya. Bagaimana kok bisa Tuhan datang? Itu supranatural, itu karya Allah.
Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi yang saya maksudkan, saya tekankan hari ini adalah ketika Tuhan hadir, Dia berkata, damai sejahtera. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, damai sejahtera dibutuhkan oleh semua kita, semua umat Tuhan, semua orang percaya membutuhkan damai sejahtera. Dengan situasi kondisi yang terjadi, saudara, biar kita tetap memiliki damai sejahtera. Saya juga mendengar, saudara, ada beberapa perusahaan sudah memotong, saudara merencanakan potong gaji, honor dan sebagainya 60-70% akan terjadi, misalkan demikian. Saya berdoa kita semua tidak kehilangan damai sejahtera. Maksud saya demikian. Mari kita lebih penting kehadiran Tuhan yang memberikan hidup kekal, yang memberikan damai sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, daripada saudara kehadiran materi yang kemudian membuat saudara semakin hari materialistis. Ketika kehadiran Allah, maka kita semakin dekat dengan Tuhan, kodrat ilahi ada pada kita. Tetapi kalau saudara terus berharap pada materi, cenderungannya adalah materialistis, dan itu tidak membawa damai sejahtera. Ketika saudara diberkati 200.000 damai sejahtera, sukacita. Ketika saudara diberkati 2 juta, ada damai sejahtera. Ketika saudara kemudian mendapatkan 200 juta, saudara ada damai sejahtera. Jangan dipengaruhi karena kehadiran materi. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa saya mengatakan demikian? Karena gereja juga sedang terjadi sekarang ini. Tidak hanya perusahaan, tidak hanya satu, kemarin ketika ditanya, ada beberapa pihak yang bertanya, siapa yang terdampak dengan COVID-19? Menurut saya semua terdampak. Ya. Termasuk gereja-gereja. Ketika ditanyakan seperti itu, yang lain tidak berkomen. Saya komen, semua terdampak. Ya, gereja pun juga terdampak. Tetapi walaupun terdampak, maka kita bisa bersyukur dan tetap memiliki damai sejahtera. Karena apa, saudara? Tuhan hadir. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Sehingga tidak kehilangan sukacita. Saudara yang kasih Tuhan, di tengah dunia yang menakutkan ini, penduduk dunia termasuk bangsa Indonesia, termasuk warga Kota Tarakan, mengalami goncangan masalah kesehatan. Mungkin nanti juga akan tergoncang ekonomi, keamanan dan sebagainya, meningkatnya kejahatan. Saudara, sudah suasana yang susah seperti ini, ada juga yang berbuat jahat, ya, ada yang menjual masker palsu dan lain sebagainya, ada yang membuat antiseptik yang tidak dalam standar yang benar, ada yang berbuat jahat dan lain sebagainya, ada yang pura-pura. Kita juga mendengar kabar, termasuk di Tarakan, ada yang pura-pura mau menyemprot desinfektan, rupanya dia melakukan penjarahan. Kejahatan moral semakin bertambah juga. Sudah suasana yang tidak baik, saudara, maksud saya suasana yang kurang baik. Ada juga orang-orang yang jahat, bertambah jahat. Maka saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersyukur karena kita ini anak-anak Tuhan, dan kita sudah ditebus oleh darah Kristus, sehingga saudara tidak mengalami hal yang demikian. Ekonomi tergoncang, kesehatan tergoncang, tetap Tuhan hadir. Saudara boleh mengundang Tuhan. Tuhan tetap hadir dalam hidupku. Paskah 2020 ini tetap Tuhan hadir. Omnipresent. Tuhan hadir. Sehingga saudara memulihkan kita. Yang setuju mengerti katakan amin. Memulihkan kondisi rumah tangga kita. Memulihkan kebahagiaan kita yang terhilang dan sebagainya. Saudara, beberapa hari ini saudara, walaupun gereja tidak ada ibadah, maksudnya secara bersama-sama, secara korporat seperti biasanya itu, tetapi dalam konseling tetap saja saya menerima konseling, saudara, karena membutuhkan, baik lewat telepon, ada yang datang macam-macam, ya, ada yang masalah rumah tangga, hubungan suami istri, ada hubungan anak, bagaimana anak saya ini mak kuliahnya, dan lain sebagainya. Saudara kasih Tuhan, tetap di Paskah 2020 ini, mari
kalau kemarin mengalami hal yang tidak baik, rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya. Tuhan hadir, Tuhan. Paskah 2020 ini memulihkan kita seperti yang terjadi kepada murid-murid Tuhan ketika itu. Seperti yang terjadi pada perempuan-perempuan yang mereka ke kubur Tuhan. Mereka dipulihkan. Mereka kemudian mengalami damai sejahtera karena Tuhan memperkatakannya. Saudara, dan Tuhan tidak hanya sekali memperkatakan damai sejahtera, berulang kali. Setiap ketemu dengan murid Tuhan, maka dikatakan damai sejahtera. Saudara, ketika dia menampakkan dirinya, nanti akan menampakkan kepada beberapa murid saudara, pasti dimulai dengan damai sejahtera, bahwa kehadiran Tuhan memberikan damai sejahtera. Di sana ketika damai sejahtera ada pada kita, maka sukacita melimpah. Saudara, bukti dari sukacita itu mereka tidak berlama-lama, mereka cepat-cepat, tadi kita baca bersama-sama, bahwa kemudian mereka cepat-cepat mengabarkan kepada orang lain bahwa Tuhan hadir, Tuhan sudah bangkit dan akan hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, yakinkan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Setuju, mengerti, katakan amin. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus hadir dalam hidupku. Tuhan Yesus hadir dalam rumah tanggaku. Tuhan Yesus hadir dalam pekerjaanku. Maka di sana muncullah damai sejahtera, muncullah sukacita. Saudara, mari kita bersukacita. Setuju, sepakat, katakan amin. Kami undang para pemain musik. Mari kita bersyukur di Paskah 2020 ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan dan luapkan sukacita di hadapan Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Saya mengundang saudara, kalau di rumah tangga saudara sekarang ini bisa berdiri, ayo kita berdiri bersama-sama. Dan kemudian kita meluapkan sukacita, nyatakan syukur di Paskah tahun ini dengan sukacita. Mumpung di rumah, saudara, boleh loncat-loncat. Ya, mumpung di rumah. Di gereja juga boleh, tapi di gereja plafonnya tinggi. Saudara, kalau saudara lompat sampai ke plafon, boleh juga. Itu karena bersukacita. Maksud saya adalah, ayo luapkan sukacita itu dengan sungguh-sungguh. Sepakat, setuju, mengerti, katakan amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia Raja kita. Dia menunjukkan kuasanya. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Oh. Sama-sama nyatakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia Raja kita, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku dan keselamatan kita, memberikan hidup yang kekal. Penyelamat hidup kami Tuhan, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Semua bertepuk tangan, mari terus bersukacita. Haleluya. Terus nyatakan syukur bersama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, Kau keselamatan kami, Kau penolong kami, dan memberikan hidup yang kekal.
dahsyat kekal selama-lamanya. Tetap bersukacita, saudara. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan ketika Tuhan mengubahkan, memulihkan. Kebangkitan Tuhan dilihat oleh murid-murid Tuhan ketika itu. Sekarang ini kiranya terjadi atas kami. Kami sadar, kami sangat mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus mengalahkan maut. Kiranya Tuhan Allah senantiasa ada pada kami, tinggal dalam kehidupan kami, dan menuntun langkah kami, hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah atas kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan menjamah memberkati satu persatu. Kepala keluarga Tuhan berikan hikmat, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Para istri menjadi penolong yang setia. Tuhan memberkati hubungan suami istri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat anak-anak, kiranya Tuhan Allah memelihara dalam pendidikan, dalam pergaulan, memberi yang terbaik, dijauhkan dari hal-hal yang buruk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah hadir, Allah bangkit, hadir dan memulihkan keberadaan kami, memulihkan kota kami Tarakan, memulihkan bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kehadapan ya Tuhan, kiranya berkat Paskah 2020 ini nyata atas kami semua, dan kami keberkatan karena kuasa Tuhan melimpah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sebentar kami akan berikan persembahan. Mari ya Tuhan memberkati apa yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan ketika kami menyerahkan kepada gereja, kiranya bertanggung jawab semua pengelola, diberikan hikmat yang datang dari Tuhan. Berkati ya Tuhan harta benda yang ada pada kami, rumah kami, semuanya ya Tuhan dalam kasih perlindungan Tuhan. Dan kami terus mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan, yang pertama saya sampaikan, saudara, kita sudah mengadakan ibadah live streaming ini yang keempat ya. Ya betul, ini yang keempat. Saudara, dari awal, dari pertama sampai keempat ini, saudara diberkati Tuhan. Kalau diberkati Tuhan, saudara boleh menulis kesaksian. Ya, nanti bisa dikirim ke gereja dan kami bisa nanti edit tim multimedia, dan bisa kesaksian Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kemarin saya mendengar ketika perjamuan kudus ada seorang ibu yang terkilir, terbincang-bincang, tetapi ketika mengambil kemudian mengikuti perjamuan kudus dengan iman, rupanya disembuhkan. Dan banyak lagi kesaksian-kesaksian yang saya dengar. Alangkah baiknya saudara tulis dan nanti kirim ke kami, bisa melalui WA kepada semua staf gereja, kepada kami full timer, dan mungkin juga saudara bisa hadir dan memberikan ada tulisan coretan, silahkan ya, dan itu pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Rupanya ibadah live streaming pun kita bisa menerima berkat yang datang dari Tuhan, amin. Puji Tuhan, saya yakin banyak yang mengalami mujizat. Kemudian pengumuman berikutnya adalah hari Minggu kita tetap live streaming jam 9, dan tetap kita sabar, Bapak Ibu Saudara, berdoa. Semakin kita kencang berdoa, dijawab Tuhan, maka kita akan segera bisa beribadah bersama-sama di gereja. Ya, itu kerinduan kita. Tetapi bukan hanya rindu satu sama lain, teman seiman, tetapi yang terpenting kita rindu ketemu dengan Tuhan. Itulah yang mengubahkan kita. Saya rasa itu saudara, hari ini silahkan saudara terus bersukacita. Tetapi seperti kata Rasul Paulus, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara bisa menyatakan syukur bersama dengan keluarga masing-masing, menyatakan sukacita dalam bentuk apapun. Saudara bisa nyatakan rasa syukur itu dan terus meluapkan itu ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Roh Kudus yang mengubahkan kita. Saudara diberkati Tuhan, amin. Sebelum kita mengakhiri, kita ayo naikkan lagi pujian Aku Diberkati, karena saya yakin kita diberkati Tuhan, amin. Terima kasih semua, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Menyediakan bagi kita. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan melimpah kepada kita semua. tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagi. Dengan iman aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Nyatakan syukur kehadiran Allah. Haleluya. Nyatakan Allah. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan ibadah kita. Nyatakan terima kasih ya Roh Kudus buat anugerah-Mu, buat kesembuhan yang Tuhan nyatakan, buat kelegaan yang Tuhan nyatakan, buat pemulihan. Haleluya, kami Tuhan, kami agungkan Yesus Kristus Tuhan kekal selama-lamanya. Keagungan, kejayaan, kehormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Ya Bapa, termulialah Tuhan, termulialah. Kami terus memuji kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah perkataan perbuatan kami senantiasa terus memuji Tuhan, mencerminkan karakter Kristus. Rumah tangga kami, keluarga kami terus memuji Tuhan. Dalam kondisi apapun kami terus memuji Tuhan, karena anugerah yang sudah Tuhan limpahkan. Bahkan kami mengerti kebangkitan Tuhan memulihkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau yang ajaib bagi kami Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib.
kami Tuhan. Haleluya. Ajaiblah Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitannya memulihkan kita semua. Kiranya kasih Tuhan terus melimpah-limpah dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, kekal selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai memberkati kita, katakan dengan penuh iman, dengan mantap bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya Gembala Sidang beserta dengan para pekerja mengucapkan selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Hidup